Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, seperti biasa saya mau share materi prakarya. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu masih mengenai prakarya kelas 8 yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Oke, di video sebelumnya saya telah membahas mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Nah, adapun pembahasan kita kali ini yaitu mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak buatan. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi langsung aja ke pembahasannya. Baik, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai kerajinan bahan lunak buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa lilin, plastik, kaca, gips, semen, fiberglass, sabun, parafin, atau spon. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya dengan menggunting, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Semuanya disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, baik di sini yang pertama yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak buatan dari kerajinan lilin. Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Menurut sejarah, sebelum abad ke-19, bahan bakar yang terkandung di dalam lilin adalah lemak sapi yang banyak mengandung asam stearat. Sekarang yang biasanya digunakan adalah parafin. Semakin menyebarnya penerangan listrik, membuat lilin lebih banyak digunakan untuk keperluan lain. Misalnya, dalam upacara agama, perayaan ulang tahun, dan pewangi ruangan. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan, kompor, panci, wadah atau loyang aluminium, pengaduk, dan pewarna lilin. Atau dapat pula digunakan krayon. Kemudian, celemek digunakan agar lilin tidak mengotori pakaian. Baik, untuk selanjutnya yaitu bahan pembuatan kerajinan lilin. Bahan utama dari kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon, serta katalis untuk cetakan. Selanjutnya yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan lilin. Adapun alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan yang sudah siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan dari lilin. Produk kerajinan lilin produksi Indonesia telah dikenal di mancanegara. Pengrajin lilin Nusantara telah berhasil menciptakan kerajinan lilin dengan berbagai bentuk dan inovasi. Pada awalnya bentuk lilin hanya seperti batangan dan warnanya pun hanya putih saja. Namun, perkembangan pengetahuan menjadikan kerajinan lilin semakin berkembang pesat. Kita dapat melihat bentuk lilin yang bervariasi seperti aneka flora dan fauna. Bahkan sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan, seperti burger, es krim, pizza, mie bakso, dan sate lontong. Dahulu, lilin tidak memiliki aroma. Sekarang, aroma lilin dibuat dengan berbagai rasa. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan kerajinan lilin. Pembuatan lilin sederhana saja. Kamu dapat memanaskan lilin dan parafin di atas panci. Setelah cair, lilin dapat diberi pewarna bubuk atau cair atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Krayon dapat digunakan karena mengandung minyak. Siapkan cetakan di atas gelas, kulit telur, atau wadah atau loyang kue. Jika ada, silikon lebih baik. Cara membuat silikon adalah dengan membuat modelnya terlebih dahulu menggunakan gips, plastisin, atau tanah liat. Kemudian buat kotaknya. Silikon disiram sebatas kotak. Jika sudah kering, dapat dicopot dari modelnya. Silikon dapat digunakan untuk mencetak lilin hias.
Berikut ini merupakan proses pembuatan lilin hias dengan teknik lain dan mudah untuk dilakukan. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak buatan. Di sini yang kedua yaitu kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca air yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Pada dasarnya, kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass terdiri atas cairan resin atau minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu, katalis, matte atau serat fiber, polis atau sabun krim, dan silikon untuk membuat cetakan, serta talc untuk memekatkan warna. Proses pembuatannya perlu perbandingan agar memperoleh hasil yang baik. Jika zat cair atau resin dan katalis dicampur, maka akan bereaksi dari bahan berbentuk cair berubah menjadi padat dan keras. Baik, di sini yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan fiberglass. Adapun bahan pembuatan kerajinan fiberglass terdiri atas resin, katalis, matte fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetak. Baik, untuk selanjutnya yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan fiberglass. Adapun untuk alat pembuatan kerajinan dari fiberglass yang digunakan yaitu sendok, wadah mangkuk, cetakan silikon, dan gunting. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan fiberglass. Produk kerajinan fiberglass banyak diminati masyarakat, terutama untuk kerajinan hiasan atau bentuk souvenir. Fiberglass memiliki sifat kuat dan tahan lama. Juga karakter warnanya yang bening menjadikan kerajinan ini dapat dibuat menyerupai air atau kaca. Nah, berikut ini merupakan contoh produk. Dan untuk selanjutnya yang keempat yaitu proses pembuatan kerajinan fiberglass. Pembuatan kerajinan fiberglass tidak membutuhkan waktu yang lama jika sudah dipersiapkan cetakannya. Cetakan untuk kerajinan fiberglass juga terbuat dari silikon. Cetakan silikon dibuat terlebih dahulu agar fiberglass dapat dibuat lebih cepat untuk hasil yang lebih banyak. Pembuatan cetakan silikon sama dengan pembuatan cetakan silikon untuk kerajinan lilin. Setelah cetakan silikon sudah siap, barulah kita memulai langkah pembuatan kerajinan berbahan fiberglass. Matte fiber digunakan untuk membuat kerajinan fungsi pakai yang kuat dan tebal serta warna yang pekat. Nah, berikut ini merupakan proses pembuatan kerajinan fiberglass. Baik, untuk selanjutnya proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Di sini yang ketiga yaitu kerajinan gips. Kerajinan dari gips banyak diminati orang karena pembuatannya terbilang mudah. Namun kita perlu terlebih dahulu membuat cetakannya. Bahan gips merupakan bentuk bubuk sehingga prosesnya harus dicairkan terlebih dahulu. Jika ingin terbentuk seperti yang diinginkan, harus dibuat cetakan terlebih dahulu. Baik, di sini yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan gips. Adapun untuk bahan pembuatan kerajinan gips yaitu bubuk gips, plastisin atau silikon, dan cat akrilik. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan gips. Alat pembuatan kerajinan gips merupakan alat yang sederhana dan mudah didapatkan di rumah, seperti mangkuk atau gelas, pengaduk atau sendok, cetakan plastisin, dan kaus. Dan untuk selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan gips. Adapun untuk produk kerajinan gips dibuat pengrajin untuk berbagai kerajinan yang dijadikan hiasan. Hiasan dapat berbentuk patung, boneka, atau flora dan fauna. Kerajinan dari gips mudah pecah sehingga berhati-hatilah saat memegangnya. Dan berikut ini merupakan contoh produk kerajinan gips.
Dan selanjutnya yang keempat yaitu proses pembuatan kerajinan gips. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan kerajinan gips. Dan baik untuk proses produksi kerajinan bahan lunak buatan selanjutnya, di sini yaitu ada kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun kita pergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi. Permukaannya yang licin karena mengandung deterjen dan juga lunak sehingga mudah untuk dibentuk menjadi kerajinan. Kerajinan dari sabun sangat unik, meskipun hanya dapat dipergunakan sebagai hiasan. Kerajinan dari sabun dapat menjadi sarana latihan mengukir sebelum mengukir pada bahan keras seperti batu dan kayu. Adapun sabun dapat diolah dengan dua cara, yaitu dengan diukir dan diparut sehingga menjadi bubuk lalu dibuat adonan baru seperti membuat plastisin. Ada pula yang dibuat dengan cara dicetak saat sabun masih dalam adonan cair. Bahan dari sabun yang dibentuk akan menjadi keras seperti semula. Bentuk yang dihasilkan pun beragam, dapat menjadi aneka bentuk fauna dan flora atau bentuk unik lainnya. Baik, untuk selanjutnya, di sini yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan sabun. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan sabun adalah sabun batangan. Selain itu, dapat pula sabun olahan bentuk cair dan siap dicetak. Selanjutnya yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan sabun. Alat yang digunakan untuk kerajinan sabun teknik ukir adalah butsir, jarum atau kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan sabun. Produk kerajinan dari sabun semakin banyak diminati orang. Hal ini terbukti bahwa sabun tidak hanya sekadar sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruang. Nah, berikut ini merupakan contoh produk kerajinan dari sabun. Adapun untuk selanjutnya yang keempat yaitu proses pembuatan kerajinan sabun. Pembuatan kerajinan sabun kali ini ditampilkan teknik ukir atau cukil. Jika tidak ada cetakan, dilakukan dengan cara diukir. Sedangkan jika tersedia cetakan, dapat dibuat dengan teknik cor. Nah, berikut ini merupakan proses pembuatan kerajinan sabun. Baik, untuk selanjutnya proses produksi kerajinan bahan lunak buatan. Di sini yang terakhir yaitu kerajinan polimer clay. Jenis bahan polimer clay belum banyak yang mengenalnya. Di Amerika Serikat, jenis bahan ini sangat populer. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Oleh karena itu, kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Selain itu, sifatnya yang tidak mengotori tangan menyebabkan kerajinan tangan yang dapat meningkatkan kreativitas ini cepat digemari oleh anak-anak dan orang dewasa. Baik, di sini yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan polimer clay. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay adalah polimer clay, warna-warni siap pakai, benda pendukung lainnya yang dapat dihias dengan polimer clay seperti kotak pensil, wadah serbaguna, dan bingkai foto. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan polimer clay. Adapun alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan polimer clay yaitu cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan polimer clay. Produk kerajinan dari polimer clay sangat menarik. Warna-warnanya yang indah menjadikan kerajinan polimer clay banyak disukai. Nah, berikut ini merupakan contoh dari produk kerajinan polimer clay. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu proses kerajinan polimer clay. Nah, berikut ini merupakan proses dalam membuat kerajinan polimer clay.